teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channelku. Seperti biasa aku akan bahas bermacam pathway-nya, namun kali ini aku mau bahas tentang pathway penyakit epilepsi. Mungkin kalian juga udah tahu ya, udah dengar juga nama umum dari epilepsi, yaitu ya kejang ya. Oke, sebelum kita bahas pathway-nya, mungkin kita bisa jelaskan ulang ya, apa sih otak saraf itu? Nah, yang mana kita ketahui, yang sudah kita pelajari juga ya di dalam bidang kesehatan, baik khususnya itu keperawatan. Nah, otak itu kan merupakan pusat penerima pesan atau impuls sensorik, dan juga sekaligus merupakan pusat pengirim pesan ya atau impuls motorik. Nah, yang mana ada banyak rangkaian berjuta neuron atau berjuta-juta saraf ya di sana. Nah, pada hakikatnya tugas saraf atau tugas neuron ini kan menyalurkan dan mengolah aktivitas listrik saraf yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Gak mungkin tuh kalau nggak ada hubungannya ya. Nah, jika ada gangguan pada impuls saraf itu sendiri, satu gangguan ataupun lebih dari aktivitas listrik, ini pasti akan menyebar ke saraf-saraf sekitarnya. Kalau misalkan ada gangguan, pasti saraf-saraf sekitarnya juga akan mengikuti gitu ya. Pasti akan terjadi gangguan juga di sekitarnya ya, dan demikian seterusnya, sehingga seluruh belahan yang hemisfer otak ini dapat mengalami muatan listrik berlebih juga. Nah, dengan demikian akan terlihat tanda kejang umum yang disertai dengan penurunan kesadaran gitu. Oke, kita kembali saja ke pathway-nya. Untuk epilepsi ini biasanya disebabkan oleh idiopatik herediter atau karena trauma kelahiran, karena infeksi perinatal, meningitis, dan juga bisa karena hal lainnya. Yang mana semua ini dapat mengganggu sistem saraf dan aliran listrik pada sel saraf. Nah, jadi sistem saraf dan aliran listrik pada sel sarafnya itu menjadi tidak seimbang ya, dan menimbulkan epilepsi, yaitu yang ditandai dengan adanya kejang. Nah, kejang ini kan terdiri dari berbagai tipe ya, seperti kejang petit mal ya, yang mana pada jenis kejang ini seseorang dapat memandang dengan tatapan kosong atau disertai dengan kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Ini karena hilangnya tonus otot hingga mengganggu aktivitas fisik. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah kerusakan mobilitas fisik. Nah, sedangkan kejang akimetis ya, yang macam akimetis ini, kejang yang menimbulkan tonus ototnya menghilang hingga terjadi lemah ataupun bisa sampai menimbulkan tidak sadarkan diri juga. Sedangkan melonik ini timbulnya kontraksi tidak sadar ya, yang mendadak. Jadi dia bisa menimbulkan tidak sadar yang mendadak gitu, nggak bisa diprediksi, sehingga terjadi kejang. Merubah status kesehatan, ditandai kurangnya pengetahuan tentang terjadinya epilepsi ya. Pasti nih kurangnya pengetahuan, kok bisa sih dia kejang mendadak, karena emang ada tipe kejang seperti itu ya. Jadi diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah defisit pengetahuan. Lalu aktivitas kejang ini pastinya karena kurangnya pengetahuan tadi, sehingga keluarga ini tidak mampu mengambil keputusan tindakan apa sih yang harus dilakukan jika terjadi kejang. Maka diagnosa keperawatan yang cocok untuk keadaan ini adalah yang dapat diangkat adalah ketidakmampuan coping keluarga. Dan kejang juga mampu menimbulkan hipoksia ya, yang mana ini bisa merusak ingatan atau memori. Dan kejang juga dapat beresiko terjadinya jatuh. Hingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko cedera. Dan kalau misalkan jika ada seseorang anggota keluarga yang mengalami epilepsi atau kejang, maka hal ini mampu merubah proses keluarga itu ya,
terutama pengendaliannya gimana dan penanganannya seperti apa jika terjadi kejang ulang, karena epilepsi ini atau kejang ini mampu timbul tanpa diduga tadi, jadi bisa mendadak ya datangnya. Ada juga kejang grand mal. Tipe kejang grand mal ini jenis kejang yang melibatkan seluruh tubuh karena melibatkan kedua sisi otak. Ada juga kejang psikomotor, yang mana epilepsi psikomotor ini adalah gangguan kejang yang dimana terdapat serangkaian pengalaman psikologis. Jadi ada trauma psikologis ya, selain dari psikomotornya ya. Dia juga ada serangkaian pengalaman psikologisnya juga yang kompleks. Nah, ini dapat mencakup pengalaman sensorik ilusi atau paramnesia atau ingatan yang keliru ya, ilusi ingatan gitu. Dan emosi yang kuat dan yang seringkali dibuktikan dengan gerakan motorik berulang seperti mengetuk atau meringis, mengunyah atau menelan, tetapi tidak ada kejang yang khas. Dan kejang ini tuh menimbulkan gangguan respiratori, pernapasan ataupun neurologis, ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang abnormal, sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah HDR atau harga diri rendah, karena ini berkaitan dengan pengalaman sensorik kayak seperti ilusi, paramnesia ya, nggak hanya cuma psikomotornya tapi psikologisnya juga dia kena gitu. Dan kejang psikomotor ini sudah harus ditangani oleh pengobatan dan keperawatan, yang mana pastinya pasien akan mengalami cemas ya. Maka hal ini kita bisa angkat diagnosa keperawatannya itu adalah ansietas. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway epilepsi. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materinya, bisa diisi kolom komentarnya ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat, and next kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye bye.